Halo brother, apa kabar? Gimana? Pipis masih lancar? Kalau masih lancar sih berarti sehat-sehat aja. Oke, jadi di video kali ini gua akan mengkomparasikan antara Toyota Fortuner GR Sport dengan Mitsubishi Pajero Sport. Kedua mobil ini sudah menjadi musuh bebuyutan dari tahun ke tahun. Udah kayak kucing dan anjing, The Jack dan Peking, Madrid dan Barca. Pokoknya udah jadi rival lah gitu. Kita akan bandingkan dari segi eksterior, interior, dari segi fitur juga. Dan tentunya ini akan menjadi acuan kalian juga. Kira-kira untuk memilih yang terbaik di antara kedua mobil ini. Barangkali kalian ada yang bingung mau membeli mobil di antara kedua mobil ini. Mau pilih yang mana? So, silahkan nonton videonya sampai habis. Dan nontonnya harus dengan aman, jangan sampai sambil di jalan apalagi dengan selingkuhan. Oke, bersama gue Indra Rian and welcome to Infomotif. Pertama kita bahas dulu untuk desain bagian depan dari Toyota Fortuner GR Sport. Dari segi tampilan bagian depan memang terlihat mobil ini memiliki konsep desain yang sporty. Terus kelihatannya juga jadi garang gitu. Di bagian grillnya menggunakan perpaduan antara black chrome dan juga black glossy. Dan dia tidak ada sama sekali aksen chrome kecuali di bagian logo dari Toyotanya aja. Dan ini terlihat keren. Lalu untuk bentuk dari headlampnya pun ini terlihat modern banget gitu. Dia dengan menggunakan headlamp LED proyektor. Dan dia juga sudah by beam, jadi lampu jauh dan lampu dekatnya sudah menjadi satu. Terus dia juga ada LED light string yang berfungsi untuk lampu senjanya juga. Ke bagian bawah untuk fog lampnya dia sudah menggunakan LED dan cover fog lampnya dia desainnya itu kayak sarang tawon gitu serta ada aksen black chrome-nya juga. Dan untuk lampu sennya ada di bagian bawah serta sudah LED walaupun belum sequential. Tapi di sini juga selain difungsikan sebagai lampu sen juga difungsikan sebagai DRL. Untuk di bagian ground bumpernya dia menggunakan warna yang sama yaitu black glossy seperti halnya di bagian grill atas. Sementara untuk desain dari Mitsubishi Pajero Sport dia nggak kalah garang juga, terlihat keren dengan desain ciri khas dari Mitsubishi yaitu dynamic seal. Jadi pantas saja kalau misalnya desainnya mirip-mirip kayak mobil-mobil Mitsubishi yang lain. Grillnya berwarna silver serta ada logo Mitsubishi di bagian tengah yang elegan dan ini difungsikan juga sebagai sensor. Lalu ada aksen chrome juga di bagian samping yang nyambung sampai dengan ke headlamp. Bentuk headlampnya memang menurut gua tidak seagresif Fortuner tapi tetap terlihat keren dan dia juga sudah by beam LED proyektor serta ada LED light stringnya juga. Yang unik juga untuk lampu sen, cornering light dan juga fog lamp itu dijadikan satu di bagian bawah sini dan dia menjadi unik ya. Kalau expander itu kan di sininya dijadiin sebagai lampu utama gitu. Kalau ini enggak. Untuk grill bawahnya dia bentuknya jaring-jaring gitu dan dia menggunakan warna hitam dop serta untuk ground bumpernya berwarna silver. Nah itu untuk komparasi desain di bagian depannya. Tapi yang namanya desain itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing, lebih suka yang mana. Sekarang kita akan membahas fitur di bagian depan dari kedua mobil ini. Tapi untuk jadi catatan dulu nih, bahwa harga dari Toyota Fortuner GR Sport itu di 544 jutaan. Sementara untuk Pajero Sport Dakar 4x2 itu di harga 590 jutaan. Lebih mahal 46 jutaan. Dan kalau Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 itu lebih mahal lagi, dia di 639 jutaan. Tapi ini harga pada saat gua bikin video ya, karena harga itu tiap bulan kadang-kadang naik dan juga pastinya ada diskon juga. Untuk Pajero gua akan fokus bahas di tipe Dakar 4x2 dan Dakar Ultimate 4x2. Untuk Fortuner pastinya akan membahas yang GR Sport 4x2. Nah lanjut ke perbedaan fitur. Untuk Toyota Fortuner GR Sport dia headlampnya sudah auto, jadi kalau misalnya gelap dia bisa nyala sendiri. Ini merupakan keunggulan dari Fortuner karena untuk Pajero Sport dia tidak auto untuk headlampnya. Tapi untuk Mitsubishi Pajero Sport dia ada headlamp washer, jadi kalau misalnya headlampnya kotor kita bisa bersihkan. Nah ini keunggulan Pajero Sport dibandingkan Fortuner, jadi plus minus lah ya. Lalu perbedaannya lagi untuk Fortuner GR Sport ada kamera untuk view 360 derajat. Nah kalau di Pajero Sport dia hanya ada di tipe 4x4 nya aja untuk view 360 derajatnya. Sementara untuk Dakar dan Dakar Ultimate 4x2 itu nggak ada.
Jadi ini kelebihan Fortuner dibandingkan Pajero. Tetapi untuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar itu dia ada 4 titik sensor sudut. Nah kalau Fortuner itu cuma 2 titik sensor sudut. Jadi plus minus juga nih. Ini kelebihan dari Pajero. Lalu kelebihan telak Pajero Sport dibandingkan dengan Fortuner adalah di bagian radar yang terletak pada logo Mitsubishi. Radar tersebut berfungsi untuk mengaktifkan fitur seperti UMS, FCMS, Adaptive Cruise Control yang tidak ada di Toyota Fortuner GR Sport. Nah, kalau di Mitsubishi Pajero Sport Dakar dan Dakar Ultimate itu ada. Kalau kalian yang nggak tahu fungsinya apa, silahkan aja tonton video review Pajero Sport kita yang linknya ada di atas. Sekarang kita bahas bagian samping dari kedua mobil ini. Kalau dari tampilan keseluruhan memang tergantung selera juga, kalian lebih suka yang mana, tapi menurut gue sih hampir nggak ada yang terlalu signifikan untuk perbedaannya. Untuk velg dari Toyota Fortuner GR Sport dia menggunakan dual tone dan dia menggunakan ukuran ring 18 dengan ukuran ban di 265/60. Untuk rem depan sudah menggunakan cakram dan rem belakang juga sudah menggunakan cakram. Sementara untuk Mitsubishi Pajero Sport dia juga menggunakan dual tone dengan desain yang berbeda, pastinya nggak mungkin sama. Untuk ukurannya sama juga di ring 18 dengan ukuran ban di 265/60 juga. Dia ban depan sudah cakram, ban belakang juga sudah cakram. Yang menjadi pembeda untuk Toyota Fortuner dia ada over fender untuk pemanis di bagian atas dari ban. Nah untuk Pajero Sport itu dia nggak ada polos ya. Gua nggak tahu kenapa nggak pakai over fender. Biasanya SUV kan pakai over fender. Spion dari Toyota Fortuner GR Sport menggunakan warna hitam, apapun warna mobilnya tetap hitam untuk spionnya, dan dia sudah elektrik. Untuk spionnya pastinya sudah auto folding juga, dan ada kamera untuk view 360 derajat pastinya di bagian spion. Sementara untuk Mitsubishi Pajero Sport spionnya menggunakan chrome dan dia juga sudah elektrik dan auto folding pastinya. Memang tidak ada kamera 360 derajat, tapi kelebihannya dia ada indikator untuk blind spot warning. Nah ini yang menjadi kelebihan dibandingkan dengan Toyota Fortuner. Lalu Toyota Fortuner ada roof rail untuk naruh barang kalau mau pasang roof rack, bukan buat lintasan kereta api. Dan dia juga ada talang air dengan tulisan GR. Nah kalau di Pajero Sport dia ada roof rail tapi tidak ada talang air. Mungkin ini akan dikasih nanti dari dealer ya, karena talang air itu tergantung bonus dari dealer juga kadang-kadang, cuma dari pabrik nggak dikasih. Untuk handle pintunya Fortuner menggunakan chrome dan dia sudah smart entry pastinya, dan tombolnya itu sudah warna chrome juga jadi nyatu gitu. Kalau Pajero Sport dia handle pintunya juga warna chrome tapi untuk tombolnya dia masih warna hitam kayak tompel gitu. Toyota Fortuner dilengkapi dengan footstep untuk mempermudah langkah pastinya, dan warnanya itu hitam. Lalu ada stiker dengan tulisan GR yang nggak terlalu penting juga. Sementara untuk footstep dari Mitsubishi Pajero Sport dia terlihat lebih mewah menurut gua karena ada aksen aluminiumnya gitu, jadi nggak full plastik semua. Nah sekarang kita bahas untuk bagian belakang. Kalau dari segi desain tergantung selera kalian masing-masing. Kalau gua sendiri sih jujur aja lebih suka untuk desain bagian belakang dari Fortuner dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero Sport. Untuk antenanya kedua mobil ini sudah pakai shark fin, rear spoilernya sudah pakai juga walaupun beda desain aja. Lalu ada high mount stop lamp, kaca belakang sudah menggunakan rear defogger, ada wiper juga sama. Lampu belakangnya sama-sama sudah pakai LED, sennya udah LED juga. Tapi gue secara desain lebih suka lampu belakang dari Fortuner dibandingkan dengan desain dari lampu belakang Mitsubishi Pajero Sport. Untuk kamera mundur keduanya sudah memakai, baik Fortuner maupun Mitsubishi Pajero Sport juga sudah memakai kamera mundur. Ground bumpernya sama kayak di depan. Untuk warnanya kalau Fortuner itu warnanya hitam, kalau Mitsubishi Pajero Sport dia warnanya silver. Dan sudah dilengkapi pula dengan sensor parkir. Kalau Pajero Sport ada 4 titik, kalau Fortuner ada 5 titik di bagian belakang. Velgnya juga sama-sama ada di kolong dan juga sudah sama-sama full size sesuai dengan yang terpasang. Baik Mitsubishi Pajero Sport maupun Toyota Fortuner keduanya sudah menggunakan power back door, jadi membuka bagasinya sudah elektrik dan juga sudah menggunakan kick sensor. Di bagian bagasi Toyota Fortuner dia rata ya dengan pinggiran bagasi, dan untuk dimensinya juga nggak terlalu luas. Terus untuk pelipatan joknya dia ke samping, dan untuk penyimpanan dongkrak juga rapi ada di sebelah kiri. Kalau bagasi dari Mitsubishi Pajero Sport dia agak menonjol ke atas. Memang nggak rata gitu dengan pinggiran bagasi dan kelihatannya agak rapi, tapi sebenarnya ini di bagian bawahnya itu ada sebuah penyimpanan lagi.
ya buat naruh barang-barang yang tipis-tipis. Dan maksud dari dibuatnya menonjol kayak gitu supaya dia bisa rata lantai, karena baris ketiganya itu dilipatnya ke depan. Jadi kalau ada tonjolannya itu bisa rata lantai gini. Di bagian dapur pacu, Toyota Fortuner menggunakan mesin berkapasitas 2393 cc DOHC dengan teknologi VNT intercooler. Sementara untuk Mitsubishi Pajero Sport menggunakan mesin berkapasitas 2442 cc DOHC dengan teknologi MiVec turbocharged and intercooler. Max powernya untuk Toyota Fortuner di 149,6 PS pada 3400 rpm, untuk Pajero Sport di 180 PS pada 3500 rpm. Sementara max torsinya untuk Fortuner di 40,8 kgm di RPM 1600 sampai dengan 2000, dan Pajero di 43,8 kgm di 2500 rpm. Jadi kesimpulannya dari segi dapur pacu, Pajero Sport jauh lebih unggul dibandingkan dengan Toyota Fortuner. Walaupun Fortuner dapat meraih max torsi dan max powernya di RPM yang lebih rendah dibandingkan dengan Pajero Sport. Kita bahas ke bagian interior. Untuk Toyota Fortuner dia didominasi dengan warna hitam dengan kombinasi material plastik dan juga beberapa material kulit seperti di bagian sailor box, lalu di tengah dekat dengan audio, lalu di atas setir, dan juga pastinya di bagian door trim itu material kulit dengan jahitan-jahitan asli. Dan juga ada beberapa aksen untuk panel wood seperti di bagian tengah sini. Joknya pasti sudah menggunakan material kulit dengan warna hitam dan juga jahitan-jahitan berwarna putih, dan dia juga sudah semi bucket. Pengaturannya juga sudah elektrik, jadi sudah sangat enak lah gitu. Interior dari Mitsubishi Pajero Sport juga dia didominasi dengan warna hitam, kecuali untuk tipe Dakar Ultimate 4x2 itu untuk warna jok dan door trimnya dia warnanya beige. Nah, selain tipe itu warnanya hitam dengan beberapa aksen silver, dan juga ada jahitan-jahitan asli serta aksen kulit seperti di bagian tengah sini, lalu di bagian door trim dan bagian armrestnya pastinya sudah dengan kulit dan jahitan-jahitan asli, dan joknya juga pasti sudah menggunakan material kulit dan warnanya hitam, serta pengaturan joknya juga sudah elektrik. Setir dari Toyota Fortuner sudah dibalut dengan material kulit dan juga dengan jahitan-jahitan asli berwarna putih, serta ada aksen panel wood di bagian atasnya. Di sebelah kiri ada steering suite untuk mengatur head unit, sementara untuk sebelah kanan itu untuk mengatur MID. Nah, kalau untuk cruise controlnya itu ada tuas di bagian belakangnya. Di belakangnya ada pedal shift juga kalau kita mau berpindah ke mode manual, dan ada tuas lampu yang sudah auto. Di sebelah kiri juga ada pedal shift dan juga tuas wiper yang sudah intermittent pastinya. Sementara untuk setir dari Mitsubishi Pajero Sport dia juga sudah dibalut dengan material kulit dengan jahitan-jahitan asli juga. Sebelah kiri ada steering suite untuk mengatur head unit, dan dia terlihat lebih kompleks untuk steering suite-nya dibandingkan dengan steering suite dari Toyota Fortuner. Untuk sebelah kanan steering suite-nya itu untuk mengatur adaptive cruise control. Kalau Fortuner kan tadi dia belum adaptif untuk cruise controlnya. Kalau Pajero Sport itu udah. Di belakang juga ada pedal shift serta tuas lampu, walaupun belum auto kayak Fortuner. Sebelah kiri juga ada pedal shift dan juga tuas untuk wiper yang sudah intermittent. Di bagian instrumen cluster, Toyota Fortuner dilengkapi dengan MID yang berukuran kurang lebih 4 inch, nggak terlalu besar, dan dia juga sudah berwarna untuk MID-nya. Untuk speedometer dan tachometernya masih analog. Sementara untuk Pajero Sport dia sudah TFT dengan layar berukuran 8 inch dan tampilannya juga bisa dirubah-rubah. Jadi ini udah jauh lebih keren dibandingkan dengan Toyota Fortuner. Ya, mobil 500 jutaan harusnya emang kayak gini ya. Head unit dari Toyota Fortuner berukuran 9 inch dan untuk konektivitasnya juga sudah lengkap seperti Bluetooth dan mirroring ke handphone pun dia sudah ada. Dan dia juga ada fitur untuk mengecek saldo dari e-tol. Di bagian atasnya ada jam digital dan juga tombol hazard. Head unit dari Mitsubishi Pajero Sport juga sama ukurannya, dan untuk fiturnya juga hampir sama, cuma beda penamaan aja paling. Tombol lampu hazardnya ada di bagian bawah head unit, dan ada tombol untuk power back door juga. Pengaturan AC dari Toyota Fortuner sudah digital, dan dia juga sudah dual zone, jadi suhunya yang kiri dan yang kanan itu bisa dibedain, serta untuk arah semburannya juga sudah lengkap juga. Begitupun dengan pengaturan AC dari Pajero Sport, dia juga sudah lengkap dan sudah dual zone juga. Ke bawahnya ada power outlet untuk ngecas dan juga ada soket untuk USB serta HDMI untuk konektivitas ke head unit.
Ya kalau power outlet sih pastinya Toyota Fortuner juga pasti sudah ada. Tapi untuk kelebihan dari Toyota Fortuner, dia ada sebuah fitur yaitu wireless charger yang tidak dimiliki oleh Mitsubishi Pajero Sport. Ada cup holder yang bukanya itu elegan banget, serta seperti yang tadi gue bilang, bagian tengahnya untuk Fortuner menggunakan panel wood. Kita juga bisa mengoperasikan mode manual dari tuas transmisi, bukan cuma dari pedal shift aja. Dan untuk transmisinya sendiri Fortuner itu 6 percepatan otomatis. Kalau Pajero Sport sudah menggunakan 8 percepatan otomatis dan kita bisa mengoperasikan mode manual dari tuas transmisi juga. Rem parkirnya Pajero Sport sudah elektrik dan sudah auto release, serta dia juga ada fitur auto hold. Sementara untuk Fortuner itu rem parkirnya masih manual. Tapi Fortuner punya tombol eco mode dan power mode untuk mode berkendara, dan untuk tombol stability controlnya ada di sini ya. Di bagian konsol tengah untuk luasnya sih sama-sama lah baik Fortuner maupun Pajero Sport, cuma yang membedakan untuk Pajero Sport di bagian konsol tengahnya ada sebuah separator lagi pemisah. Bicara kompartemen Fortuner, dia sudah ada chiller box untuk menjaga minuman tetap dingin. Kalau di Pajero Sport itu nggak ada. Terus di bagian bawahnya dia ada sebuah laci penyimpanan tertutup yang bukanya juga sudah soft opening. Nah kalau ini di Pajero Sport juga sudah ada. Spion tengahnya kedua mobil ini juga sudah auto dimming, jadi sama lah. Terus untuk lampu kabin dari Fortuner sudah LED. Kalau untuk Pajero Sport dia belum LED, masih kuning kayak penyakit gitu. Kelebihan Pajero Sport, dia sudah ada sunroof di tipe Dakar 4x2 dan Dakar 4x4. Kalau Fortuner itu nggak ada di semua varian. Nah ini kelebihan Fortuner, dia power window-nya sudah all auto keempat-empatnya. Kalau Pajero Sport itu yang auto hanya di bagian drivernya aja, yang lainnya belum auto. Di bagian kanan dari setir Toyota Fortuner ada tombol engine start stop, lalu ada tombol untuk mematikan sensor sudut, ada tombol untuk mematikan power backdoor juga. Pajero Sport juga sama, ada engine start stop button juga, terus ada tombol untuk mengatur spion. Nah kalau Fortuner untuk mengatur spionnya dia ada di pintu. Lalu ada tombol untuk mematikan stability control, mematikan sensor sudut, dan juga ada tombol untuk UMS yang tidak ada di Fortuner. Kelebihan lain Pajero daripada Fortuner yaitu adanya fitur Mitsubishi Remote Control. Jadi kita bisa mengontrol mobil dari smartphone. Contohnya kita bisa membuka atau menutup kunci. Terus kita juga bisa mendapatkan pemberitahuan apabila ada masalah yang terjadi pada mobil kita. Lalu kita juga bisa mencari mobil ketika berada di tempat parkir, itu lampunya akan nyala. Untuk di baris kedua gak banyak yang dibahas juga, paling kalau Fortuner itu headrestnya sudah 3 di baris kedua, kalau Pajero Sport itu masih 2. Dan untuk Fortuner dia bangkunya masih bisa di sliding, dimaju mundurkan. Kalau Pajero Sport itu dia baris keduanya nggak bisa dimaju mundurkan, cuma bisa di recline aja atau direbahkan aja. Tapi kalau untuk dimensinya sih kurang lebih sama. Terus untuk Fortuner dia cuma ada power outlet biasa 12 volt 120 watt, sementara untuk Pajero Sport dia ada 2 buah soket USB dan juga ada colokan AC buat ngecas laptop juga bisa nih, jadi lebih keren. Terus untuk Fortuner dia ada rear seat entertainment atau monitor belakang. Kalau di Pajero Sport juga ada, cuma di tipe Dakar Ultimate 4x2. Kalau di tipe Dakar biasanya itu nggak ada, bahkan Dakar 4x4 pun itu nggak ada. Untuk di baris ketiga juga kurang lebih sama lah untuk segi dimensi, baik headroom maupun legroom itu sama. Untuk kursinya juga dia sudah ada 2 headrest, lalu dia juga masih bisa direbahkan. Untuk seat beltnya juga dia sudah ada 2. Jadi sama lah kalau di baris ketiga ini, nggak terlalu banyak yang berbeda. Oh iya, ada yang kelewat. Kalau airbag dari Pajero Sport itu dia ada 7, kalau Fortuner itu dia cuma ada 3. Oke, sekian komparasi dari kita tentang Toyota Fortuner GR dengan Mitsubishi Pajero Sport. Nah, kalian bisa menilai sendirilah dan memutuskan sendiri mana yang terbaik untuk kalian tentunya berdasarkan fakta-fakta yang tadi kita sudah jabarkan. Dan jangan lupa pula untuk kalian semua yang belum subscribe untuk subscribe dulu channel kita, dan pastinya di follow juga akun media sosial kita yang ada di deskripsi linknya. Lalu kalau mau ada yang disampaikan atau mau yang dikritik, mau yang dikoreksi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau mau yang ada ditambahkan pun silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya, and bye bye.